Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Febriansyah, NIM 191FK03055. Baik, di sini saya dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Bakti Kencana Bandung. Di sini saya akan melakukan tindakan memberikan tapitspong kepada anak. Ini tapitspong ini penggabungan antara kompres dan seka kepada anak. Baik, di sini saya akan menunjukkan alat dan bahannya. Yang pertama, saya modifikasi ini sebagai termos yang berisi air panas. Lalu di sini ada waslap untuk menyeka klien. Lalu di sini ada baskom. Lalu di sini ada 2 handuk kecil. Di sini ada perlak atau pengalas. Lalu di sini ada selimut. Baik, saya langsung ke pasien. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Adek. Waalaikumsalam. Ya, Adek, perkenalkan dulu ya sebelumnya. Di sini Teteh sebagai suster Wulan Febriansyah. Kebetulan di sini lagi dinas pagi dari jam 7 sampai jam 8 siang. Nah, sesuai prosedur dan keselamatan di rumah sakit, Adek bisa sebutkan nama dan umur Adek? Bisa. Ya, mangga. Siapa namanya? Gwen. Gwen. Umurnya berapa? 8. Oh iya, udah sesuai ya sama Adek Gwen. Ya, Adek, sebelumnya di sini Teteh mau ngejelasin dulu. Teteh mau melakukan tindakan tapitspong atau tindakan kompres Adek dan menyika Adek dari kepala sampai kaki. Nanti ada di bagian tertentu kalau misalnya ada yang Adek gak mau, Adek bilang aja gak mau gitu ya. Iya. Ya, tindakannya 10-15 menit. Adek setuju? Setuju. Sedia ya? Iya. Ya, baik. Kalau gitu Teteh siapin alat dulu ya. Iya. Baik, setelah pasien menyetujui tindakan yang akan kita lakukan, yang pertama kita cuci tangan dulu menggunakan hand sanitizer dengan prinsip 6 langkah. Baik, setelah itu kita posisikan dulu pasien. Adek, sebelumnya posisinya mau duduk atau mau gini aja? Mau gini aja. Oh iya, baik. Nah, sebelum kita lakukan pengkompresan dan lap tubuh pasien, kita cek dulu suhu terlebih dahulu menggunakan termometer. Adek, dicek dulu suhunya ya. Ini. Oke. Kita tunggu sampai berbunyi. Baik, anggap saja ini sudah berbunyi. Di bawah lagi ya, Dek. Oh, baik. Suhunya 38,5 derajat Celcius, masih hipertermi ya. Lalu setelah itu kita pasangkan perlak di bawah badan pasien dan kita mengganti selimut pasien ini. Adek dibantu pasang perlaknya dulu ya di belakangnya Adek. Adek bisa duduk terlebih dahulu. Baik, setelah pasang perlak di bawah badan pasien dan sudah mengganti selimutnya, setelah itu kita lakukan pengkompresan kepada anak. Kita bawa dulu. Baik, setelah air panas dituangkan ke baskom, seperti tadi kita cek terlebih dahulu suhu airnya menggunakan termometer. Baik, ditunggu. Anggap saja ini sudah berbunyi. Kita lihat hasilnya. Biasanya suhu air itu 1 derajat di bawah suhu tubuh pasien. Baik, kita simpan. Sebelum kita melakukan kompres terlebih dahulu. Di sini ada beberapa titik yang bisa dilakukan kompres. Yang pertama ada di bagian kepala, lalu ada di bagian leher, lalu di bagian ketiak, dan yang terakhir di bagian selangkangan. Tapi yang sering digunakan itu kompres di bagian kepala dan di bagian ketiak ini.
Baik, setelah itu kita langsung saja lakukan pengkompresan. Ada yang mau dikompres di sini atau di ketiak? Di situ boleh. Kita coba dulu pengkompresan di kepala pasien. Tetapi yang lebih akurat itu di bagian ketiak. Kalau memang dikompres di bagian kepala tidak berpengaruh atau suhu tubuhnya belum optimal turun, kita lakukan kompres di bagian ketiak. Tapi pasiennya pengen di sini, jadi tidak apa-apa. Kita masukkan, anggap saja ini basah, ini hangat, lalu kita lakukan pengkompresan. Ya. Ada yang langsung dikompres dulu ya. Baik, setelah dikompres kita lakukan seka dari kepala sampai kaki. Kita langsung dikompres ya deh ya. Ya. Kita gunakan wasrapnya dulu. Setelah itu kita masukkan, kita peras karena di sini anggap saja ada air hangat. Lalu kita yang pertama di bagian muka ya, bagian muka kita lakukan dengan pelan-pelan. Adek dikompres dulu, diseka dulu ya, diseka dulu bagian mukanya ya deh ya, sedikit. Ya. Secara perlahan dari bagian kening, lalu pipi, lalu bagian sini, bagian telinga. Ya. Baik, sampai ke bagian leher. Nah, anggap saja bagian kepala sudah selesai. Lalu kita masukkan lagi ke ini baskom, kita peras lagi. Lalu kita bagian dada dan perut. Tetapi bagian dada dan perut itu bagian yang sensitif atau privacy klien. Kita tanyakan dulu apakah mau dilakukan dilakukan di bagian dada atau perut. Kita tanyakan dulu, adek mau dibersihin nggak bagian dada sama bagian perutnya? Mau ya. Kalau mau kita lakukan yang pertama dari bagian dada dulu. Adek tangannya bisa dilurusin dulu aja. Nah, kita bantu bagian sini, kita bersihkan bagian dada, lalu bagian perut. Ini adalah teknik agar bisa membantu penurunan suhu tubuh anak. Baik, setelah itu kita masukkan kembali. Lalu kita di bagian tangan klien. Kita lakukan dulu tangan yang terjauh dari perawat. Kita lakukan dulu bagian sana. Ada sekarang bagian tangan ya. Bagian tangan, lalu ke bawah. Lalu terakhir ke ketiak. Kita gitukan kembali. Masukkan kembali ke air. Lalu yang terdekat dari perawat. Dek, bentar ya. Ke sini ke bawah. Ke ketiak. Baik, setelah dilakukan pembersihan atau dielap bagian ekstremitas atas, kita lakukan di bagian ekstremitas bawah yaitu kaki. Tekniknya sama, kita lakukan yang terjauh dulu dari perawat. Baik. Ade bisa dibantu ditekuk ininya, sebelah ini ya. Baik, betul. Diangkat aja deh, ditekuk. Nah, tekniknya anggap ini dari atas ke bawah, lalu ke bawah lagi, ke bawah. Nah, nanti ini sumbu terakhirnya di bagian genitalia. Kalau adanya mau dibersihkan bagian genitalianya dibersihkan, kalau tidak juga nggak apa-apa. Ada ini turunin lagi, boleh. Nah, sebelumnya kita dekatkan dulu handuk, lalu sebelah sini ditekuk ya dek, kayak tadi iya. Nah, dibantu, kan air lagi, gunakan. Nah, baik. Agar tidak basah, karena kita tutup lagi.
Baik, tindakan terakhir yang dilakukan itu lap di bagian punggung. Kita tanyakan dulu pada pasien karena nanti di bagian punggung pasien harus ke pinggir, otomatis bagian bokongnya terlihat. Kita tanyakan dulu apakah mau atau tidak. Ade, tindakan terakhir akan dilakukan lap di bagian punggung. Ade mau nggak? Nggak mau, Mama. Oh nggak mau, baik. Kalau gitu cukup sekian tindakannya. Lalu kita lap terlebih dahulu. Lap kita finishingnya, kita tutupin lagi. Setelah diperkirakan sudah kering, kita lepas kompresannya kita lepas. Dilepas ya dek. Setelah kompresannya dilepas, kita cek suhu lagi untuk mengecek apakah yang tadi dilakukan sudah menurun suhunya dengan optimal atau tidak. Ade dicek lagi ya suhunya. Ya, yuk. Baik, tunggu beberapa menit. Baik, anggap saja sudah berbunyi. Kita lihat, Ade dilepas lagi. Suhunya sudah sedikit turun. Ini suhunya dari 38,5 jadi 36 derajat Celcius. Nah, setelah itu kita bereskan alat. Ade bisa dimiring dulu sedikit. Nah, itu kita bawa perlap. Nah, udah. Lalu setelah itu kita gantikan kembali selimut mandi ini menggunakan selimut pasien. Baik. Deh, diganti selimutnya ya. Baik, tindakan mengkompres dan lap tubuh klien sudah selesai. Kita lakukan evaluasi, kita tanyakan apa yang dirasakan pasien setelah diberi tindakan seperti tadi. Baik, kita langsung tanya ke pasien. Baik, Ade tindakannya sudah selesai, alhamdulillah ya. Sebelumnya Teteh mau nanya dulu apa yang Ade rasakan setelah dilakukan tindakan seperti tadi. Badannya sudah enak soalnya bersih. Oh iya, badannya sudah lebih enak soalnya bersih, itu betul ya. Dan ada juga tadi badannya kan panas, sekarang suhu tubuhnya udah mulai turun ya dek ya. Semoga Ade cepat sembuh. Makasih waktunya ya dek ya, makasih udah bisa kerja sama Teteh ya. Teteh pamitan dulu, assalamualaikum.